Kita bertemu kembali di channelnya Bang Moha. Hidup ini memang berat. Hidup memang susah. Hidup memang berat. Masalah bertubi-tubi datang. Silih berganti. Tak kenal waktu, tak kenal di mana, tak kenal dengan siapa. Masalah selalu datang. Nah, itulah hidup. Kita nggak minta. Kadang masalah itu datang tiba-tiba. Kita belum siap dan tidak akan dikasih siap. Ya. Namanya juga masalah. Jadi tidak akan dia siap dan tidak akan dia memberikan suatu woro-woro. Apa woro-woro itu ya? Pemberitahuan awal. Kamu habis ini kasih masalah, nggak mungkin. Suatu hal yang memang perlu banyak sekali hal yang harus dipelajari dalam menghadapi suatu masalah. Kalian gak mungkin lepas dari berbagai macam masalah. Kalian hidup ini ditakdirkan akan bertemu dengan masalah satu, masalah lainnya. Masalah itu bisa nanti akan berbentuk dengan ujian ataupun azab. Nggak tahu ya. Yang pasti masalah itu adalah suatu hal yang menghambat, merintangi dalam kehidupan kalian. Itu masalah. Orang hidup ini dibekali dengan pikiran. Makanya ada masalah yang hadir. Dan masalah itulah yang akan mendewasakan pikiran kita. Pikiran kita dewasa. Bukan pintar ya. Kalau pintar bisa dipelajari. Tapi kedewasaan pikiran itu berasal dari bagaimana cara kalian untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam kehidupan kalian. Seseorang pahlawan, seseorang kesatria tidak akan lari dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Kalau kalian ngerasa hidup kalian berat dengan berbagai macam masalah, jangan hidup. Sampai kapan sih manusia akan diberikan masalah dalam kehidupan ini? Sampai dia menemui ajalnya. Dia akan selesai dengan masalahnya dia. Dia akan gak ketemu dengan masalah di dunia ini. Akan ketemu dengan masalah yang lain di akhirat. Maka dari itu, di sini Bang Moha akan menjelaskan, memberikan tips dan trik bagaimana sih ketika kalian itu benar-benar jangan sampai lari dari masalah. Bang Moha sendiri mendapatkan suatu tolok ukur dalam kedewasaan berpikir saat dulu ketika Bang Moha waktu kuliah. Bentar. Matanya agak berat sedikit nih. Bang Moha kan sedikit cerita. Dulu tuh Bang Moha ketika ada masalah sedikit aja udah agak gentar. Udah kayak berat gitu. Pernah ketika semester berapa? 5. Ada beberapa tugas yang datang berlangsung lah. Berbarengan. Tugas kuliah, tugas komunitas, rapat dan sebagainya. Tugas komunitas itu bukan cuma satu loh. Tugas komunitas itu ada berapa? Rapat komunitas itu juga ada berapa? Karena dulu Bang Moha kan ikut beberapa komunitas atau UKM, unit kegiatan mahasiswa di kampus, ikut beberapa ya. Pada hari itu Bang Moha
dapat tugas untuk membuat suatu desain salah satu komunitas internasional. Dan juga itu jam istirahat siang, jam 1-an. Dan ketika nanti jam 3 itu ada rapat di beberapa tempat. Dan yang kalian ketahui ada 2 final project yang harus Bang Muha kerjakan karena itu berhubungan dengan kuliah. Berarti apa tugasnya? Tugasnya final project, buat desain, kemudian jam 3 atau setengah 4 lah setelah asar ya, harus rapat di 3 tempat berbeda. Wih. Ketika anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Anak sekecil itu kan dicerca tugas berbagai macam. Yang alhamdulillah dari situ mendewasakan Bang Muha bahwasanya bagaimana sih cara menemukan feel-nya untuk menyelesaikan masalah itu kalian sendiri yang mendapat. Kalian boleh ikut seminar sampai ke luar negeri, kalian boleh baca buku bertumpuk-tumpuk. Kalau kalian nggak dapat masalahnya langsung, kalian nggak akan selesai. Kalian nggak akan mengetahui cara keluar dari masalah yang bertubi-tubi tadi. Oke, jadi kemudian pada saat itu jam 1, desain, 3 desain. Kepala pusing, anak kecil, kepala pusing. Kemudian sampai jam setengah 2, nggak ketemu ide. Orang desain tuh butuh ide, nggak ketemu ide. Kemudian Bang Muha coba tidur rebahan. Ini juga keles, rebahan. Kemudian sempat berdoa, mengeluh, mengadu pada Tuhan, mengadu pada Allah. Ya Allah, kenapa sih hari itu ada 1 minggu ada 7 hari? Kenapa gak dibuat 24 hari atau 14 hari? Biar bisa melakukan semuanya itu pelan-pelan. Pusing, kepala ini pusing, mikirkan semuanya pusing. Ini kepala kalau buatannya buatan barang-barang tiruan ya, bukan buatannya Gusti Allah, pecah ini kepala ini. Untung ini buatan made in Allah. Kalau bukan buatan Allah, ini kepala bisa pecah ini karena nggak kuat menahan beban segitu banyak. Akhirnya apa? Tidur rebahan. Di tengah-tengah rebahan ternyata ada kayak teriakan itu. Masih jelas. Jir, bangun Jir. Kamu bisa selesaikan satu persatu. Apa sih yang buat kamu susah? Kerjakan satu persatu. Ayo mikir. Langsung sontak, langsung saya duduk. Langsung duduk, langsung toleh kanan, toleh kiri. Gak ada orang. Siapa yang bentak tadi gitu. Itu benar-benar kayak dibentak orang beneran. Akhirnya dari situ dapat jawaban. Oh iya ya, ngapain susah-susah? Kan tinggal dikerjain satu persatu. Akhirnya muncul algoritma, muncul pola berpikir, cara berpikirnya muncul. Tap. Oh ternyata harus dikerjakan ini. Oh harus dikerjakan ini dulu. Oh harus dikerjakan ini dulu. Ingat, kadang kalau kalian sudah benar-benar penuh di kepala, ide gak bisa keluar, ya itu bukan karena kalian gak bisa, bukan. Karena otak kalian udah overload. Otak kalian itu udah maksimal. Selesaikan dan hadapi semua masalah itu dengan kepala dingin. Makanya orang bilang kalau ada masalah hadapi dengan senyuman. Dinginkan kepala, jangan semua dibawa. Jangan ambil keputusan dalam keadaan kepala panas. Pastikan ambil dalam keadaan kepala dingin. Biar apa? Biar semuanya itu logis dan rasional. Ya. Jadi kata Pak Profesor Filsafat, Bapak Hendro Priyono, mengambil keputusan itu harus rasional dan logis. Itu harus rasional dan logis. Dari itu akhirnya satu persatu selesai tugasnya Pak Muha. Akhirnya bisa rapat. Dan hari itu malam itu baru kerasa. Semua bisa selesai ya. Ya Allah, ternyata gitu loh. Wih. Alhamdulillah selesai.
nggak nyangka loh bisa semua itu. Akhirnya pola itulah akhirnya yang Bang Muha kerjakan dan ketemu pola itu sampai sekarang. Jadi semua masalah itu jangan dibawa lari, kerjakan satu persatu. Masalah itu pasti selesai kok. Tuhan itu memberikan masalah itu tidak akan melebihi batas kemampuan dari yang dikasih masalah. Ya Tuhan tidak akan memberikan permasalahan itu melebihi dari kemampuan manusia. Pasti. Kalau kalian dikasih masalah itu berarti Tuhan itu percaya kalau kamu itu bisa menyelesaikannya. Jangan mundur, jangan lari. Kalian sebagai satria harus menghadapi semuanya dengan gagah dan bijaksana. Wah, itulah kalian. Nah, di sini Bang Muha akan kasih tips agar kalian itu terhindar dari lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Tipsnya yang pertama, ya, ini yang pasti. Yang pertama itu jangan panik. Panik buying. Jangan panik. Kadang orang-orang pertama itu kalau udah kena masalah banyak itu sudah langsung panik. Kepalanya itu langsung diblok. Jadi langsung mental blok, kepalanya nggak mau menerima, akhirnya nggak mau, badannya itu kayak ngekeng gitu, nggak mau tahu aku. Coba jangan panik lah, terima aja semua, terima. Wong itu semuanya dikhususkan untuk mendewasakan kalian. Masalah itu datang untuk mendewasakan kalian kok, tidak membuat kalian sebagai pengecut untuk lari. Oke? Sip. Pertama jangan panik. Kalau kalian panik ambiar, lepas pecah semua ini kepala ini. Ambiar, jangan panik ya. Hadapi dulu, diem. Ya diterima, tapi pastikan jangan sampai overload juga nerimanya. Oke, sudah. Oh ya, diem di angan-angan. Oke. Kemudian yang kedua setelah terima, ya terimalah masalah itu ya. Kemudian setelah terima, diangan-angan. Dari angan-angan itu akan memunculkan pikiran masuk ketiga. Pikirkan jalan keluarnya. Setelah diangan-angan, kalau mengangan-angan jangan lihat bawah ya, lihat atas. Ya, kalau mau mencari ide itu lihat atas. Jangan lihat bawah. Kalau kamu lihat bawah, kamu akan sedih, gak akan ketemu, ngeblok. Ya ini tips dari Bang Muha. Jadi kalau mau mencari ide lihat atas. Kalau kamu sedih, lihat bawah. Kamu akan merasuk ke dalam kesedihan lebih dalam lagi. Nah, jadi jangan panik. Terimalah tugas itu. Kemudian pecahkan, pikirkan jalan keluarnya satu persatu. Yang efisien pastinya, satu persatu. Ya, dan juga terakhir selalu optimis. Pikirkan positif. Ya. Berpikirlah positif kan, bahwasanya kalian itu bisa menyelesaikan dan semuanya berjalan dengan lancar, selesai semua. Oke, jadi itulah langkah bagaimana kita itu jadi manusia biar tidak lari dari masalah. Masalah itu bisa diselesaikan kok. Bang Muha ini loh, kan Bang Muha tadi udah bilang, kalau toh hari itu lari, bisa banget kok Bang Muha lari, tapi Bang Muha gak akan lari. Bang Muha akan tetap menjalani, akhirnya Bang Muha mengambil keputusan yang benar-benar alhamdulillah bisa menyelesaikan semuanya sesuai, meskipun tidak perfect banget, tapi itu selesai semuanya. Iya kan? Jadi itulah sedikit kisah tentang Bang Muha dan bagaimana cara kita agar tidak lari dari masalah. Ya, hadapi masalah itu semua dengan tips dari Bang Muha. Oke, jangan lupa like, share dan juga komen terus channelnya Bang Muha. Ya, sampai ketemu di video Bang Muha selanjutnya. See you.